Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala limpahan karunia-Nya. Salawat dan salam kita panjatkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita lanjutkan kajian kita. Kita sampai ayat yang ke-29 dari surat An-Nisa. Kita baca dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima wa man yaf'al dhalika 'udwanan wa zulman fasawfa nuslihi nara wa kana dhalika 'ala Allahi yasira. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, janganlah kalian makan harta sesama kalian dengan batil. Yang tidak boleh makan harta dengan batil itu hanya yang beriman. Dari ayat ini, ya. Berarti orang yang kafir tidak apa-apa makan harta yang batil. Orang yang batil tidak tidak mau terikat dengan halal dan haram di dalam masalah harta. Karena itu kalau orang kafir itu tidak karena hukum manusia di dunia, urusan harta itu seperti hewan yang lemah dimangsa. Nah itu gampangnya. Adapun yang berpatokan dengan halal dan haram itu hanya yang beriman. Nah karena itu di sini bukan ya ayyuhan nas, tapi ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, kalian jangan makan harta sesama kalian dengan batil. Dan kalau kita lihat pemahaman ulama Ahlus Sunnah di dalam menjelaskan syariat Islam, misal di antara ulama salaf mengatakan al-islamu yaduru ala thalathati ahadits. Islam itu porosnya hanya pada 3 hadis. Hadis Umar bin Khattab, hadis Aisyah, dan hadis siapa satunya?
Hadis tentang halal dan haram hadisnya siapa? Abdurrahman bin Bashir. Nah, Abdurrahman bin Bashir. Nah, jadi al-Islam yaduru ala thalathati ahadits. Islam itu porosnya pada 3 hadis. Hadis Umar, yaitu hadis tentang hati, tentang masalah hati. Kalau lafadznya di situ adalah niat, dan niat itu tempatnya adalah hati. Dan kalau niat itu ikhlas karena Allah, itulah ketauhidan dan keikhlasan, dan berkaitan dengan kepercayaan masuk di dalam hadis yang pertama. Yang kedua adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha yang berkaitan tentang pengabdian hamba kepada Allah. Jadi poros Islam pertama masalah keimanan, poros Islam yang kedua masalah pengabdian hamba kepada Allah, ibadah kepada Allah. Dan al-hadis tsalits, hadis Abdurrahman ibnu Bashir, Nu'man bin Bashir, ya. Hadis Nu'man bin Bashir, yaitu innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun musyabbihat ila akhiril hadis. Nah, dan kalau poros Islam itu 3, maka orang yang beriman di ayat ini dipanggil, wahai orang-orang yang beriman, kalian jangan makan harta kalian dengan batil. Kenapa? Karena kalau imannya benar, maka dasarnya selamat. Tapi belum berarti orang yang mati membawa iman, ibadahnya belum tentu benar. Sesungguhnya ahli bid'ah atau orang yang tidak mau beribadah kepada Allah, meninggalkan banyak kewajiban, maka ancamannya juga tidak selamat. Gitu. Nah, diantaranya misalnya firman Allah SWT, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاءُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Nah, jadi فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ, maka akan ditinggalkan setelah mereka generasi khalfun adha'us shalah, yang menyia-nyiakan salat, wattaba'us syahawat, mengikuti syahwat. Nah, ini adalah golongan orang yang tercela karena masalah ibadahnya kepada Allah SWT. Dan kalau orang itu imannya benar, ibadahnya benar, maka halal dan haramnya kalau tidak benar juga tidak selamat. Atadruna manil muflis, apa kamu tahu orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata. Orang yang bangkrut dalam pemahaman para sahabat waktu itu sebelum dijelaskan oleh Rasulullah adalah orang yang uangnya habis, seluruh hartanya habis, itulah yang bangkrut. Ternyata Rasulullah SAW mengajarkan orang yang bangkrut dalam Islam tidak kayak gitu. Al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakah. Orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah orang yang datang di hari kiamat membawa sholat, membawa puasa, membawa zakat. Faedah yang diambil sampai di sini berarti ini orang Islam, orang yang beriman dan taat beribadah. Itu. Wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa safaka dama hadza wa akala mala hadza. Tetapi dia datang di hari kiamat membawa dosa, mencela orang ini, menuduh orang ini, mengalirkan darah orang ini, makan harta orang ini, ila akhirih. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka orang yang ia zalimi itu diberikan kebaikan darinya, yang itu diberikan kebaikan darinya, dan seterusnya hatta idza faniyat hasanatu, sehingga jika habis kebaikannya, walam yaqdi ma alaihi, atau walam yuqda ma alaihi, dan belum selesai tanggungannya untuk membayar orang-orang yang ia zalimi, ukhidat min khotoyahum faturihat alaihi, dosa-dosanya diangkat, ditimpakan kepadanya, summa ulqiya finnar, lalu dilemparkan ke dalam neraka. Itulah orang yang bangkrut.
Kenapa dia bangkrut? Kenapa jadi ahli neraka? Padahal imannya benar, ibadahnya benar. Karena poros yang ketiga tidak selamat, yaitu tentang halal dan haram. Nah di sini ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian makan harta sesama kalian dengan batil, dan ini adalah salah satu dari pembahasan halal dan haram, termasuk yang sangat utama. Dan Rasulullah SAW bersabda yang berkaitan dengan halal haram tidak hanya dengan harta tadi itu, syatama hadza, qadhafa hadza, safakatama hadza, mencela orang ini, menuduh orang ini, melukai atau mengalirkan darah orang ini, itu juga halal haram semuanya, masuk dalam bab halal haram semua. Ya. Nah, dan termasuk wa akala mala hadza, makan hartanya orang ini dengan cara yang haram. Dan berkaitan dengan harta, Rasulullah SAW bersabda, ayyuma lahmin nabata min sukht ay min haram fannaru aulabi. Daging siapapun yang tumbuh karena yang haram, maka neraka tempat kembalinya. Maka neraka tempat kembalinya. Karena itu Allah mengingatkan, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili. Janganlah kalian makan harta sesama kalian ya, dengan cara yang batil. Ya. Dengan cara yang batil mencakup segala hal yang batil, yang haram. Mencuri juga haram. Tidak mencuri, ya, tapi yang dimakan itu bendanya haram, juga haram. Loh ini tidak mencuri dan bendanya juga tidak haram, tapi ini adalah hasil kerjanya haram, hasilnya juga haram. Misalnya kerja di pabrik khamar, kamu kerja di tempat yang haram maka haram. Nah kerjanya dagang tapi tidak terpenuhi syarat sahnya, syarat halalnya dagang. Nah maka juga haram. Dan buku kita ini bukunya Syekh Nasir Sa'di, dan Syekh Nasir Sa'di rahimahullah ulama besar, menuliskan buku yang sangat ringkas dalam masalah fikih, dan di dalam fikihnya mengatakan syarat jual beli diringkas dengan sangat singkat, dan insya Allah mencakup dari kitab-kitab ulama yang syaratnya lebih panjang. Yang disebutkan syaratnya di dalam kitabnya Syekh Nasir Sa'di, dalam kitab Manhajus Salikin, syaratnya 5, ada yang ke-1 itu riba. Nah ulama-ulama lain menyebutkan syaratnya itu ada yang 6, ada yang 7, ada yang lebih, dan riba masih belum masuk, karena riba dibahas tersendiri. Nah dan yang disebutkan oleh Syekh Nasir Sa'di, syarat jual beli yang pertama, kedua belah pihak, yang menjual dan yang membeli, harus pemilik atau wakil yang mendapatkan izin dari pemilik. Nah, karena Rasulullah SAW bersabda, la tabi' ma laisa indak, kamu jangan menjual apa yang bukan milikmu atau apa yang kamu tidak punya barangnya. Dan itu pembahasannya juga sangat panjang. Kenapa? Karena orang yang kulak beli untuk dijual lagi, itu meskipun Anda sudah beli, Anda sudah bayar, kalau belum Anda terima, Anda juga masih belum boleh menjual. Sahabat Rasulullah bertanya pada Rasulullah, "Hai Rasulullah, saya beli barang, apa yang boleh bagi saya dan apa yang tidak boleh bagi saya?" Dan Rasulullah faham bahwa dia adalah pedagang. Rasulullah SAW bersabda, "La tabi' hatta takbidhahu." Kamu tidak boleh menjualnya sebelum kamu terima. Nah, jadi harus ada serah terima. Intinya bahwa syarat yang pertama harus pemilik. Penjual dan pembeli adalah pemilik atau wakil dari pemilik. Uang yang digunakan untuk beli miliknya atau dia wakil yang dapat izin. Yang kedua harus saling ridho. Harus saling ridho. Tidak ada unsur keterpaksaan, tidak dipaksa. Yang ketiga ini yang sekarang itu sangat merajalela, umat terjerumus kecuali yang betul-betul tahu ilmunya dan hati-hati dari yang haram. Apa itu? Tidak mengandung unsur ketidakjelasan. Sangat jelas barang yang dijual, jelas
sifat-sifatnya dalamnya jelas. Belinya uang yang digunakan untuk beli harganya, maksudnya harganya juga jelas. Apabila mengandung unsur ketidakjelasan, maka berarti tidak terpenuhi syarat. Banyak yang mengartikan atau yang menyebutkan tidak mengandung unsur penipuan. Tapi saya lebih senang mengartikannya tidak mengandung unsur ketidakjelasan. Kenapa? Kadang-kadang orang itu tidak ditipu. Ya, tapi masih enggak jelas dan itu juga haram. Contoh, yang pernah Ana pernah melihat ada orang jual gelang 10.000. Mungkin kalau sekarang itu 10.000 itu nilainya 100.000, 10 gelang. Tapi bukan gelang ini yang dibeli. Gelang ini digunakan untuk lempar. Nanti kalau yang masuk yang dilempar terus gelang ini masuk di misalnya pakaian, celana, baju satu setel, berarti itu dia dapat. Nah itu ya. Yang kedua ngelempar lagi. Kalau nanti kena misalnya kerdus aqua atau kerdus Sprite, satu kerdus itu ya berarti itu dia dapat. Nah jadi hanya beli gelang, tapi gelangnya tidak untuk diambil dibawa pulang, gelangnya untuk ngelempar. Dan itu ada dalilnya secara khusus dan ini masuk di dalam jual beli gharar. Kenapa? Karena nanti Anda bayar 10.000 dapat apa? Wah kalau hebat dapat banyak, kalau tidak ada yang masuk tidak dapat apa-apa. Itu jual beli yang tidak jelas. Masuk juga di dalam bai'ul gharar. Dan bai'ul gharar sangat banyak macamnya dan antum kalau sudah masuk bab muamalah tahu sendiri, kitab yang singkat saja nomornya itu cukup banyak, apalagi kitab ulama yang besar. Nah itu, jadi intinya bahwa syarat jual beli tidak mengandung unsur ketidakjelasan, itu yang ketiga ya. Kedua belah pihak adalah pemilik. Yang kedua saling ridho. Yang ketiga tidak mengandung unsur ketidakjelasan. Yang keempat barang yang ditransaksikan harus halal. Harus halal untuk ditransaksikan, untuk dijual belikan. Barang yang dijual belikan harus halal. Misalnya apa? Saya beli dengan uang yang halal. Beli apa? Beli daging babi. Haram jual beli daging babi. Beli anjing, haram jual beli anjing. Famalul kalbi haram. Gitu. Nah, atau intinya bahwa barang yang ditransaksikan, yang dijual belikan harus barang yang halal dan syarat yang kelima yang disebutkan oleh Syekh Nasir Sa'di adalah tidak mengandung riba. Tidak mengandung riba. Loh, di kitab lain itu kedua belah pihak harus jaizu tasarruf. Oh, ada beberapa syarat lagi tapi itu kalau dibahas lebih itu terkandung di dalam 1 sampai 4 atau 1 sampai 5 tadi itu. Itu. Nah, intinya bahwa jual beli sendiri, orang yang kerja jual beli sendiri belum tentu halal. Belum tentu halal. Terus ini kan sekarang kan zamannya sekarang apalagi di negara barat. Misal yang pernah saya dengar di Amerika dan itu yang banyak dilihat oleh hampir semua negara sekarang. Kenapa? Karena dianggap Amerika adalah negara maju. Kata seorang dokter dan dia juga ilmunya sangat tinggi, gitu, mengatakan di Amerika itu semua masalah itu ada asuransinya. Ada asuransinya. Nah jadi itu. Nah sekarang asuransi itu apa? Asuransi itu adalah transaksi pihak pertama perusahaan yang buka atau perusahaan asuransi gitu ya. Pihak pertama akan memberikan jaminan apa yang diatur di dalam transaksi asuransi itu, pihak yang kedua membayar preminya, membayar angsurannya. Angsuran ini namanya premi. Contoh yang konkret,
Kalau misalnya saya jual beli mobil, kalau misalnya saya beli mobil baru, terus saya pergi ke lembaga asuransi, atau waktu jual beli itu sendiri sudah ditawarin asuransi kecelakaan jalan raya. Misalnya begitu. Apapun kecelakaan jalan raya yang berkaitan dengan mobil nanti ditanggung sama pihak asuransi. Itu namanya asuransi kendaraan seperti ini, ya. Nah, terus saya sebagai pihak yang punya mobil yang nanti kalau sampai ada masalah dengan kendaraan saya nanti diperbaiki seperti barunya, itu kewajiban saya apa? Misal setiap bulan bayar 100.000. Saya mau ikut asuransi berapa tahun? Bisa setahun, bisa 5 tahun, yang penting kalau sudah sama-sama setuju berarti setiap bulan saya bayar 100.000. Kalau nanti terjadi kecelakaan atau apapun di jalan raya mobilnya rusak, yang bertanggung jawab memperbaiki, yang membiayai adalah lembaga asuransi. Nah, ini masuk dalam transaksi, masuk dalam bab jual beli di dalam Islam, gitu ya. Nah, kalau seandainya saya daftar 5 tahun, setiap bulan bayar 100.000, sampai 5 tahun, enggak ada kecelakaan apa-apa. Kenapa? Saya nyumpirnya hati-hati, misal gitu. Terus sampai 5 tahun enggak pernah terjadi kecelakaan apa-apa. Saya dapat apa? Bayar 100.000 sampai 5 tahun. Enggak dapat apa-apa. Ya. Misal, saya punya teman beli mobil baru diasuransikan juga, sama dengan saya. Baru 2 bulan ngebut, nubruk hancur. Wah, kalau diperbaiki sendiri 25 juta itu. Padahal baru bayar 2 bulan. Ya. 100.000, bulan kedua 100.000. Baru masuk bulan ketiga nubruk, mobilnya hancur, yang memperbaiki sampai jutaan lembaga asuransi. Itu masuk di dalam bab transaksi halal atau haram. Itu namanya mengandung unsur ketidakjelasan, ya. Jadi saya bayar dapat apa? Kalau nggak ada apa-apa, ya nggak dapat apa-apa. Tapi kalau dapat ada musibah, dapat ganti yang jumlahnya jauh lebih besar daripada premi yang saya bayar. Nah, itu masuk di sini. Transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan adalah haram. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Masuk di situ. Illa an takuna tijaratan an taradin. Kecuali apabila harta orang itu sudah beralih ke kamu karena kamu lakukan transaksi dagang atau jual beli dengan saling ridho. Salah satu syarat jual beli tadi itu. Illa an takuna tijaratan an taradin. Dan nanti di dalam tafsirnya ini Syekh Nasir Sa'di menjelaskan saling ridho di sini mengandung banyak hal, bahkan jual beli gharar tatkala dibahas berkaitan dengan ridho maka itu berarti tidak ada kerelaan. Kenapa? Karena barang yang tidak jelas itu tidak bisa disifati ridho atau tidak ridho. Nah itu ridho, jiwa ridho itu adalah terhadap apa yang ia tahu dan hati itu mail kepadanya, hati itu cocok dan condong kepadanya. Nah sekarang misalnya asuransi tadi itu, setelah 5 tahun nggak terjadi kecelakaan apa-apa, seandainya kamu tahu bahwa 5 tahun ini nggak akan terjadi kecelakaan apa-apa, kamu ridho apa enggak disuruh bayar 100.000 setiap tahun? Iya enggak ridho, kan gitu. Nah berarti kalau mengandung unsur ketidakjelasan itu berarti sudah mengandung makna tidak ada di situ saling ridho. Tapi di situ adalah untung-untungan. Nanti kalau untung ya ridho, bahkan bisa-bisa maknanya lebih dari ridho. Tapi kalau rugi ya rugi, ya gitu ya, berarti tidak ridho. Nah, kita belum baca tafsirnya. Innallaha kana
Wala taqtulu anfusakum. Jadi illa an takuna tijaratan antaradin minkum wala taqtulu anfusakum, dan kalian jangan membunuh diri kalian. Kalian jangan membunuh diri kalian. Diartikan kalian jangan saling bunuh. Ada yang ngartikan gitu dan dua-duanya benar, tapi kalau dikatakan kalian jangan membunuh diri kalian, yang dimaksud di sini bunuh diri atau membunuh orang lain. Wala taqtulu anfusakum, kalian jangan membunuh diri kalian. Maksudnya di ayat ini bunuh diri atau membunuh orang lain. Maksudnya ayat ini mencakup semuanya. Adapun bunuh diri itu wala tulqu bi aidikum ila tahluka, itu masuk di dalam pembahasan bunuh diri. Adapun ayat ini kamu tidak boleh membunuh dirimu, kamu tidak boleh membunuh orang lain. Termasuk makan harta tadi itu juga teksnya sama. Nah, lalu kenapa kok diungkapkan seperti ini? Sesungguhnya dari segi maknanya juga mencakup dirinya dan orang lain, dan di dalam bab ini sesama mukmin itu digambarkan oleh Rasulullah seperti satu tubuh. Mathalul mu'minina fi tawatihim wa tarahumihim kamathalil jasadi idza ishtaka minhu udwun tata'alahu sairul jasadi bisahari wal humma. Perumpamaan sesama mukmin satu dengan yang lain itu seperti satu tubuh. Karena itu kalau kamu bunuh orang sama dengan kamu bunuh dirimu sendiri. Karena orang muslim yang satu dengan yang lain itu diibaratkan satu tubuh. Idza ishtaka minhu udwun, apabila salah satu anggota badan dari satu jasad mengadu sakit. Nah, kalau semua umat Islam itu seperti satu jasad, apabila ada yang mengadu sakit, tada'alahu sairul jasadi bisahari wal humma. Nah, karena ayat seperti itu maka di dalam hadis, karena hadis penjelasannya kayak gitu, maka di ayat ini maknanya gitu adalah kandungannya seperti makna di dalam hadis tadi itu. Wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian membunuh diri kalian. Maksudnya bunuh diri juga masuk, membunuh sesama muslim juga masuk di sini. Innallaha kana bikum rahima, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penyayang kepada kalian. Ya. Wa may yaf'al dzalika, dan barang siapa yang melakukan itu melakukan apa? Makan harta sesama dengan batil atau membunuh sesama, gitu. Udwanan, karena permusuhan. Gitu. Kenapa kamu makan harta orang? Karena permusuhan, dibawa ke hakim terus akhirnya mendapatkan hak yang itu bukan haknya. Kenapa kamu bunuh dia? Karena permusuhan. Wa zulman, atau bukan karena permusuhan tapi karena zalim secara umum. Zalim secara umum masuk di dalam transaksi yang tidak terpenuhi syarat, itu zalim. Ya, secara umum ya. Membunuh dirinya sendiri juga zalim. Ya. Fasaufa nuslihi naro, maka akan kami masukkan ke dalam neraka. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira, dan semua itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita baca tafsirnya dulu ya. Yanha ta'ala ibadahul mu'minin, Allah SWT melarang hamba yang beriman ayyakulu amwalahum bainahum bil batil, makan harta sesama mereka dengan cara yang batil. Wa hadza, larangan ini yashmalu akluha bil ghusubi was sariqati, mencakup makan harta dengan cara merampas. Gasab, bahasa Indonesia itu aslinya bahasa Arab ghosob, ya. Kalau di pondok gasab artinya apa? Pinjam tanpa izin. Nah, pinjam tanpa izin itu bukan gasab. Gasab itu merampas. Ya. Gasab itu merampas. Adapun make tanpa izin itu bahasa Arabnya bukan ghosob, ya. Bil ghusubi was-sariqati, dan mencuri. Mencuri itu sariqah dalam Islam, dalam Quran dan Sunnah adalah akhdhu malil ghairi fi hirzin bi ghairi haq, mengambil
harta orang lain tanpa mengambil harta orang lain dalam simpanan bi ghairi haq, dengan tidak benar, mencakup segala bab yang tidak benar. Mengambil harta orang lain dalam simpanan dengan cara yang tidak benar. Itu. Bagaimana kalau misalnya di meja ini ada uang, nggak ada siapa-siapa, terus ada satu orang, wah ada uang terus diambil. Itu syarikoh apa enggak? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena meja bukan tempat menyimpan uang. Kalau lacinya iya, tapi kalau di atas meja ya itu bukan syarikoh. Ya. Nah karena itu istilah syar'i harus difahami. Kenapa? Karena istilah syar'i dengan istilah yang tersebar di masyarakat banyak yang beda. Jadi syarikoh adalah akhdhul malil ghair fi hirzin bi ghairi haq. Mengambil harta orang lain yang dalam simpanan diambil dengan cara yang tidak hak. Nah, dengan cara syarikoh. Wa akhdhuha bil qimar, atau ngambil harta orang dengan cara judi. Loh kan saya menang ya saya dapat, itu namanya kamu ngambil hartanya orang caranya dengan judi. Wal makasib ar-radi'ah, atau kerja yang jelek, kerja yang tidak halal. Bal la'allahu yadkhulu fi dzalika aklu mali nafsika ala wajhil batari wal israf. Bahkan masuk pula di dalamnya makan hartamu sendiri dengan cara berlebih-lebihan. Karena berlebih-lebihan itu juga haram. Meskipun hartamu sendiri kamu makan, tapi makanmu berlebih-lebihan, maka itu juga haram. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Nah, apa? Makan harta sama dengan batil. Makan hartanya sendiri berlebih-lebihan itu juga batil. Kulu washrabu wala tusrifu. Itu. Nah, li'anna hadza minal batil, karena berlebih-lebihan termasuk batil, walaysa minal haq, bukan yang benar. Tsumma innahu lamma harrama akluha bil batil. Lalu setelah Allah SWT mengharamkan dengan cara yang batil, abahalahum akluha bit tijarat wal makasib al khaliyah minal mawani. Setelah Allah menjelaskan haram makan dengan cara yang batil, nah silahkan makan, atau Allah membolehkan makan dengan cara dagang atau usaha-usaha lain yang tidak dilarang. Khaliyah minal mawani, yang tidak ada larangannya. Al mustamilah ala syurut minat taradi wa ghairihi. Kerja yang halal adalah yang terpenuhi syaratnya, yang disebutkan di sini adalah ridho dan juga syarat-syarat lain yang ada di dalil yang lain. Dan tadi sudah kita sebutkan, Syekh memberikan penjelasan dengan cukup singkat atau menuliskan kitab yang cukup singkat, syarat jual beli 5 ya, supaya enggak lupa. Kedua belah pihak, penjual dan pembeli, adalah pemilik atau wakil dari pemilik. Yang kedua, saling ridho. Yang ketiga, tidak mengandung gharar, tidak mengandung unsur ketidakjelasan. Yang keempat, barang yang ditransaksikan halal. Dan yang kelima, tidak mengandung riba. Antum ingat-ingat ya, kalau ditulis satu kata gitu aja itu. Pemilik, satu pemilik, dua ridho. Itu saja kalau catatan di dalam buku pinggirnya kitab itu singkat-singkat saja. 1 pemilik, 2 ridho, 3 tidak gharar. Gharar kan antum belajar jadi pakai bahasa Indonesia gharar faham gitu ya. Tidak gharar. 4 halal. Barangnya halal atau barang tidak haram. Gitu. Dan yang kelima tidak riba. Nah, jadi dengan gitu 5 itu gampang ingatannya. Nah,
Wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian membunuh diri kalian. Ay la taqtulu ba'dukum ba'da, kalian jangan saling bunuh satu dengan yang lain. Wala yaqtulul insanu nafsuhu, dan juga masuk jangan orang itu membunuh dirinya. Wa yadkhulu fi dzalikal ilqa'u bin nafsi ila tahluka, masuk juga melangkah atau menjerumuskan dirinya di dalam bahaya, di dalam kecelakaan. Wa fi'lul akhbari al-mufdhiyati ila talafi wal halak, melakukan hal yang bahaya yang menjadikan dirinya rusak atau celaka. Misal ya. Ada orang yang membuat barang, yang membuat menulis dalam barang yang ia buat ini berbahaya. Ada orang yang ahli di dalam bab ini mengatakan berbahaya. Dan dua itu adalah yang paling kuat. Dua itu adalah sahibul qaul yang paling kuat. Yang buat barang lebih tahu dengan apa yang dia buat dibandingkan dengan orang lain. Maksudnya ya, ada dalilnya gitu. Ala ya'lamu man khalaqa, itu adalah Allah ya. Allah tahu semuanya. Kenapa? Karena Allah yang buat. Ala ya'lamu man khalaqa, apa yang buat tidak tahu. Yang buat ya lebih tahu daripada yang tidak ikut buat. Maksudnya gitu ya. Nah, sekarang sesama manusia, siapa yang lebih tahu barang satu ini? Yang lebih tahu dengan barang itu adalah yang buat. Lah yang buat mengatakan barang ini bahaya. Lalu ada orang yang ahli di dalam masalah, dan segala permasalahan yang paling tahu adalah ahlinya. Yang lebih tahu hadis, ahli hadis. Yang lebih tahu syariat apapun, ya ahlinya. Yang lebih tahu tentang bangunan, ahli bangunan. Yang lebih tahu pertanian, yang ahli dalam pertanian. Sampai Rasulullah SAW pun bersabda, antum a'lamu bisyu'uni dunyakum, kepada petani, kepada para sahabat yang sedang berkebun. Kalian lebih tahu dengan urusan dunia kalian karena ahlinya. Lah sekarang ahlinya berbicara bahwa ini bahaya. Apa itu? Rokok. Ya, yang buat rokok nulis merokok membahayakan. Ahli kesehatan mengatakan merokok berbahaya. Karena itu di zaman sekarang, kalau ada yang mengatakan rokok itu tidak haram, itu nggak pakai akal. Ya, kenapa? Karena yang buat itu lebih tahu, Pak. Yang buat lebih tahu daripada Anda. Yang buat mengatakan bahaya. Tentang kesehatan, yang lebih tahu adalah ahli kesehatan. Ahli kesehatan mengatakan merokok berbahaya. Nah, jadi itu. Nah, dengan akal, dua itulah yang paling tahu terhadap masalah dan mengatakan bahwa, dan hukumnya sejak Bapak belum lahir Allah telah menetapkan hukum bahwa yang berbahaya itu haram. Nah, berarti kan sudah jelas ya, yang berbahaya itu haram. Nah, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, sungguh Allah SWT sangat penyayang kepada kalian. Wa min rahmatihi, dan di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, an asaba nufusakum wa ansana nufusakum wa amwalakum, Allah menjaga diri kalian, Allah menjaga harta kalian. Wa nahakum an idha'atiha wa itlafiha, termasuk kasih sayang Allah adalah Allah melarang menyia-nyiakan jiwa dan harta, merusak jiwa dan harta. Wa rattaba ala dzalika ma rattabahu minal hudud, sampai Allah Subhanahu wa taala tetapkan hukum apabila orang itu melanggar yang berbahaya. Kamu membahayakan dirimu sendiri supaya kamu tidak begitu lagi dan tidak ditiru orang, lalu ditetapkan hukum. Nah, jadi sampai kayak begitu. Wa ta'ammal hadzal ijaz, renungkan ungkapan yang singkat di dalam ayat tadi itu. La ta'kulu amwalakum wa la taqtulu anfusakum, jangan makan harta kalian,
jangan bunuh diri kalian. Kaifa syamula amwalu ghairika wa malu nafsika wa qatlu nafsika wa qatlu ghairika bi ibaratin akhsar min qawlihi la ya'kulu ba'dukum mala ba'd. Seperti apa Allah mengungkapkan mencakup dirinya dan orang, harta dirinya, harta orang, membunuh dirinya, membunuh orang, tapi diungkapkan dengan lebih singkat dibandingkan dengan ungkapan orang yang singkat. Ya, la ya'kulu ba'dukum mala ba'din. Gitu. Jangan makan sebagian dari kalian pada harta sebagian yang lain. Nah, lebih singkat daripada itu. Ya, ayat Allah tadi itu. Nah, wala yaqtulu ba'dukum ba'da. Kalian sebagian di antara kalian jangan membunuh sebagian yang lain. Lebih singkat daripada itu. Gitu. Ma'a qasri hadhil ibara ala malil ghairi wa nafsil ghairi faqat. Ya. Ma'a anna idhafata al-amwali wal anfusi ila umumil mu'minin fihi dilala ala anna al-mu'minina fi dawatihim wa tarahumihim wa ta'atufihim wa masalihihim kal jasadil wahid haitsu kana al-imanu yajma'uhum ala masalihihim ad-diniyah wa dunyawiyah. Diungkapkan dengan singkat seperti itu seolah-olah satu jasad. Kenapa? Karena kemaslahatan sesama mukmin, gitu. Kasih sayang mukmin yang satu dengan yang lain, kelembutan satu dengan yang lain, ya, itu digambarkan oleh Allah di dalam Islam itu seperti satu jasad. Karena itu diungkapkan dengan singkat seperti tadi itu. Walamma naha an aklil amwali bil batil, karena Allah telah melarang makan harta dengan harta yang batil, allati fiha ghayatud darari alaihim, yang makan harta yang batil itu adalah puncak kemadharatan pada mereka, alal akili min akhdhi malihi, dibandingkan dengan makan harta sendiri, ya. Abaha lahum ma fihi maslahatuhum min anwa'il makasibi wat tijarat. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan makan harta dengan cara-cara dagang yang baik atau dengan cara usaha-usaha yang baik. Karena itu Allah berfirman, illa antakuna tijaratan antaradhim minkum. Tidak boleh kamu makan dengan cara yang batil, tetapi kalau kamu makan dengan cara dagang yang saling ridho, tidak apa-apa. Ya, karena sudah ada bel, kita hentikan dulu dan kita tambah sedikit dengan baca pertanyaan. Tafsirnya akan kita baca yang akan datang lagi insyaallah. Apa hukum jual beli online? Apakah termasuk horor? Jual beli online ada yang horor, ada yang enggak. Yang horor berarti haram. Kalau soalnya panjang, maknanya juga panjang, penjelasannya panjang, waktunya nggak cukup. Apa hukumnya pre-order? Apa hukumnya pre-order? Apabila pembeli pertama sudah menerima barang atau di zaman sekarang sudah dihukumi serah terima barang selesai, maka hukumnya boleh. Ya, pertanyaannya perlu penjelasan, jawabannya juga perlu penjelasan gitu ya. Jadi apa hukumnya pre-order? Pre-order itu begini. Misal saya beli barang ke Jepang. Belinya online, saya sudah bayar, barangnya di Jepang. Tapi saya bilang barangnya jangan dikirim ke Indonesia. Kenapa? Nanti kalau pembeli saya yang misalnya di Malaysia, jadi barang langsung dikirim ke Malaysia. Kayak gitu pre-order ya? Ya, nggak ngerti? Nggak ngerti pre-order? Jadi yang kulak
yang kulak barang itu tidak menerima barangnya, tapi barangnya biarkan di sana. Nanti kalau sudah ada yang beli, nanti barang yang sudah saya beli itu langsung kirimkan ke orang yang membeli ke saya. Itu namanya pre-order. Ya, jual beli di zaman sekarang. Antum jangan baca yang tidak penting, tapi kalau masalah-masalah yang penting berhubungan dengan kehidupan kita, kalau ada tulisan antum baca. Tulisan-tulisan yang di majalahnya Ustadz, meskipun pembahasannya bukan bab fikih, bukan bab itu, antum baca. Gitu ya. Nah, itu namanya pre-order. Boleh apa enggak? Nah, tadi itu sudah sempat kita katakan bahwa Rasulullah ditanya oleh sahabat, saya sudah beli barang, apa yang boleh saya lakukan, apa yang tidak boleh. Rasulullah bersabda, la tabi'hu hatta takbidahu. Kamu tidak boleh menjualnya sebelum kamu menerima barangnya. Jadi barang yang kamu kulak sebelum kamu terima, kamu tidak boleh menjual ke orang lain. Oh, saya punya, misalnya begini, saya sudah beli motor baru, ya misalnya harganya 20 juta. Bahasa sekarang itu inden. Apa maksudnya? Sudah beli tapi barangnya belum datang, nunggu sebulan, 2 bulan atau berapa. Kenapa? Karena barangnya sedikit. Ada motor-motor sekarang yang kayak gitu. Beli langsung enggak ada barangnya. Tapi beli nanti sebulan, 2 bulan, berapa bulan baru datang. Nah, kan saya sudah beli, terus saya jual ke orang kredit, mau beli motor baru kayak gini kredit. Nah, nanti kalau datang berarti langsung tak serahkan ke kamu. Saya sudah beli, ini sudah ada buktinya. Tidak boleh dijual sebelum kamu terima barangnya. Lah bagaimana dengan pre-order yang kayak tadi itu? Di zaman sekarang semakin maju perkembangan, apabila barang itu tidak diserah terimakan zahir, tapi hukumnya sudah diserah terimakan, maka juga sudah boleh dijual. Misal, saya beli barang di Jepang, misalnya 1 kontainer, atau jumlahnya cukup banyak, terus barang jangan dikirim, sudah saya bayar, loh terus bagaimana? Yaitu simpan di gudang dan itu barang saya. Nah, sudah serah terima apa belum? Apabila hukumnya sudah serah terima, maka sudah boleh dijual. Tapi kalau hukumnya belum dinyatakan serah terima, maka yang beli belum boleh menjual. Lah kalau barangnya belum dikirim bagaimana dikatakan serah terima? Di zaman sekarang ini, zamannya beda dengan zaman dulu. Di zaman sekarang bisa pakai hukum gitu, yang ditetapkan. Bagaimana? Nah itu, patokannya adalah resiko. Ketika barang itu rusak, saya sebagai pembeli, yang tadi itu kalau dikatakan sudah serah terima, berarti kerusakan itu tanggungan saya. Tapi kalau saya sebagai pembeli pertama, terus barang itu belum dikasihkan ke saya, rusak, saya minta ganti, namanya belum diserahkan. Nah itu, karena antum banyak yang belum ngikut, ya gak diteruskan. Ya, nanti antum ada pelajarannya insya Allah. Kalau sudah di fikih muamalah. Ini ada pertanyaan ya, Ustadz, syarat harta dikatakan halal itu apa? Ya. Semua harta itu halal kecuali yang diharamkan. Ya. Yang nggak ngerti muamalah, nggak ngerti fikih muamalah atau nggak ngerti kaidah di dalam bab ini, mungkin akan berkata begini, loh ya mesti yang nggak halal berarti haram. Nah ini makna dari ayat, makna dari hadis. Semua harta itu halal kecuali yang diharamkan. Itu bukan berarti, loh ya mesti kalau nggak halal ya haram, kalau nggak haram, bukan gitu maksudnya. Maksudnya apa? Segala hal yang ada di muka bumi ini halal
yang diharamkan oleh Allah itu hanya sedikit. Karena itu kalau belajar mana yang halal, mana yang haram, yang dipelajari adalah yang haram karena yang haram itu cuma sedikit. Nah jadi kayak gitu. Semua halal. Allah SWT berfirman, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah yang menciptakan semua yang ada di muka bumi ini untuk kalian. Lah apa untuk kita itu haram? Nah untuk kita berarti itu halal. Karena Allah memperuntukkan untuk kita. Dan lafaz lakum, lam di sini lam tamlik, untuk menunjukkan bahwa itu mengandung makna kekuasaan dan halal. Allah menciptakan semua yang ada di muka bumi ini untuk kalian. Halal, wahai manusia. Loh ada sesuatu yang haram, ada yang haram itu khusus dan ada dalilnya secara rinci. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yat'amuhu illa ayyakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin aw fisqan uhilla li ghairillahi bih. Katakan, aku tidak menjumpai ayat yang Allah firmankan kepadaku tentang makanan yang haram kecuali bangkai, darah yang mengalir. Berarti darah yang tidak mengalir halal. Ya, darah yang haram adalah darah yang mengalir. Nah itu. Loh ada ayat Ustaz, hurrimat alaikumul maitatu waddam, gitu saja. Diharamkan bangkai, diharamkan darah. Itu mutlak, yang di sini muqayyad. Apabila ada yang mutlak, ada yang muqayyad, ada yang tanpa keterangan, ada yang diberi keterangan, yang tidak ada keterangannya harus dibawa kepada yang ada keterangannya. Nah karena itu darah yang haram hanya darah yang mengalir. Enggak ada yang diharamkan oleh Allah kecuali bangkai, darah yang mengalir, daging babi, dan hewan yang disembelih untuk selain Allah, haram. Kalau ada orang nyembelih sapi, tapi nyembelih untuk kuburan keramat, Anda tidak boleh makan, itu haram. Allah berfirman, wa ma uhilla li ghairillahi bih. Semua hewan yang disembelih untuk selain Allah itu haram. Nah jadi itu. Atau sapi segar sehat, ya, di pinggir kereta, ketubur kereta terus mati. Wah dagingnya 2 kintal segar, haram, harus dibuang. Lu mubadzir. Itu enggak sembelihan berarti bangkai. Bangkai itu untuk dibuang, bukan mubadzir kalau dibuang. Yang mubadzir itu adalah yang halal dibuang atau disia-siakan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.